أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته من يومنا هذا إلى يوم الدين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabbihi wal ali. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yashtaghila bi syai'in akhara ghairal ilmi ولا يعرض عن الفقه قال محمد بن الحسن رحمه الله أن صناعتنا هذه من المهدي إلى اللحد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan serta kita maniatkan mengawali pagi kita dengan kebaikan. Majelis ilmu yang seperti ini mudah-mudahan dengan mengawali kebaikan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala bukakan kita pintu kemudahan, keberkahan kita dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca semakin menambah dan menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sampailah kita pada kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji sampai pada kalimat wa yanbaghi li talibil ilmi alla yashtaghila bi syai'in akhara ghairal ilmi. Pesan Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab ini disebutkan, kata beliau, wa yanbaghi, dan seyogianya, sepantasnya, atau memang sudah seharusnya, li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, utamanya ilmu agama, itu yang paling pertama. Ilmu umum silahkan tanpa membeda-bedakan, cuman yang diunggulkan ilmu agama dulu. Makanya kita awali pagi ini di ini yang lebih baik. Allah yashtaghila, jangan terlalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lain selain menuntut ilmu. Bagus saja kita awal nih fokus barang dulu di sini. Nah, karena hanya ilmu yang lain masuk sudah kita di sini. Nah, kalau di waktu yang lain silakan. Nah, jangan salah memahami karena kalimat di sini seyogianya orang yang menuntut ilmu jangan menyibukkan dengan sesuatu yang lain selain daripada ilmu. Lalu begawi kada, bukan kayak itu. Silakan. Makanya kemarin kan dijelaskan utlubil ilma la yadurru bil ilmi wala yudur bil ilmi wa tulubul ilma la yutlubul amal la yudur bil ilmi. Silahkan menuntut ilmu tapi jangan memudaratkan amal gawian. Silahkan bagawi, jangan juga menalantarkan menuntut ilmu. Nah, jadi balance, seimbang. Tulubul ilma la yudur bil amal wa tulubul amal la yudur bil ilmi. Silahkan waktunya bekerja. Makanya kami secara pribadi senang kalau seandainya ada mahasiswa yang misalkan paginya sudah kuliah, misalkan ada kesempatan sorenya dari siang ke sore ada nang digawi, misalkan beli ke rumah, misalkan ada membantu kuitan, lebih senang seperti itu daripada harus kita duduk warak. Nuntut ilmu, ada gawian, silahkan, bagus lah seperti itu. Nah, bagi orang yang memang misalkan dalam kondisi semuanya terpenuhi, nah kenapa tidak ilmu menjadi prioritas, menjadi yang diutamakan. Semuanya terpenuhi, biaya sudah terpenuhi, kenapa masih malas nuntut ilmu? Nah, itu kan lebih lagi. Nah, tadi sepantasnya bagi orang yang menuntut ilmu itu jangan menyibukkan dengan perkara yang lain selain daripada ilmu. Kalau memang waktunya nuntut ilmu, jangan bercampur lagi. Nah, pahaman lainnya tuh. Kalau waktunya fokus ilmu. Wala yu'ridu 'anil fiqhi, ini yang menjadi catatan penting kita. Di seluruh ilmu-ilmu yang lain,
wala yu'rida, dan jangan sampai menelantarkan atau berpaling anil fiqhi daripada belajar ilmu fikih. Nah, ini yang penting-penting lagi tuh. Silahkan nuntut ilmu yang lain, tapi jangan tertinggal nuntut ilmu tentang hukum-hukum sah atau tidaknya, haram atau tidaknya, utamanya pada membahas ilmu fikih. Itu jangan kada. Makanya pas minggu ketiga Ustaz Ubaidillah lah. Iyalah, Pak Ubaidillah minggu ketiga. Minggu pertama hadis kita, minggu kedua ta'alim muta'alim akhlak, yang ketiga bidayatul hidayah yaitu fikih, yang keempat sama Ustaz Husni itu tentang tauhid. Nah, fikih tauhid tasawuf pas lengkap sudah ketiganya. Nah, minggu depan tuh Ustaz Ubaidillah ngisi kitab bidayatul hidayah. Itu fikih yang memang bernuansa akhlak tasawuf. Nah, wala yu'ridu 'anil fiqhi, dan tidak pula berpaling kepada ilmu fikih. Jangan sampai ketinggalan. Nah, nuntut ilmu yang lain silakan, tapi untuk bahasan yang satu ini jangan tertinggal. Sampai-sampai Nabi pernah menyebutkan, ujar Nabi, suatu ancaman ini memang kepada kita. Ujar Nabi, sayati zamanun ala ummati. Nanti kata Nabi di akhir zaman ada satu zaman nanti kata Nabi yang terjadi pada umatku itu apa? Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Umatku itu kata Nabi akan menjauhkan diri. Semacam kadeweni. Kemana kadeweninya? Minal ulama wal fuqaha. Menjauhkan diri daripada ulama, dan utamanya lagi ulama tersebut ahli fikih. Kita pahami hadis ini. Ulama secara umum, kalau umum itu terlebih khusus ujar Nabi kepada para ulama yang memang paling mengerti tentang hukum fikih. Karena fikih ini haram, kada sah, batal segala macam. Nah, kenapa umat di akhir zaman itu menjauhkan diri daripada para ulama, utamanya kepada ulama yang memang mengerti tentang hukum fikih? Karena fikih ini mengeluarkan hukum status. Nah, ini kada hendak gawian ini ditagur. Pada ini haram, kada hendak. Pada ini batal segalanya, hendak itu nyamannya aja. Maka oleh karena itu mereka menjauhkan diri daripada para ulama supaya jangan ditagur, supaya kada ditegur oleh para ulama. Terlebih lagi mereka menjauhkan diri kepada ulama yang memang paling mengerti tentang hukum-hukum agama. Jadinya kada ada baparak. Nah, kalau sudah itu terjadi ujar Nabi, fayabtaliyahumullahu bitalatati baliyat, Allah akan timpakan kepada mereka, Allah akan hujamkan kepada mereka tersebut bitalatati baliyat, dengan 3 bencana. Satu, yang pertama, ini bila ada orang yang menjauhkan diri daripada para ulama, sampai apalagi bocap kayak ini, karena padahal untuk ilmu tuh ada dituntut bapak juga, maiwai sudah nang ini ada penting juga. Oh, hati-hati. 3 macam yang akan siap dilontarkan kepada orang yang sudah berperilaku seperti ini. Ujar Nabi apa? Rafa'allahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan daripada hasil usahanya. Bagawin apa aja ada bakamayuan. Itu yang terjadi tuh. Kalaupun kita lihat orang ini sugih aja, cek jaka sugihannya. Minimal yang terjadi Pak, meskipun harta sudah cukup, ibaratkan mobil mewah, rumah mewah, ya, sudah lengkap semuanya, minimal paling ada Pak, tidak ada rasa ketenangan dan kepuasan di dalam hatinya. Wah, ada karuan. Ada karuan. Punya kan nyaman tuh kan sudah. Makanya para ahli hikmah dulu menyebutkan, ujar para ahli hikmah, sesuatu yang kami dapatkan di dalam batin belum tentu Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang saat ini berbaring di kasur yang begitu empuk. Kalau Allah sudah meletakkan kebahagiaan dan ketenangan, sekali lagi, kalau Allah sudah meletakkan kebahagiaan dan ketenangan kepada hati seperti kami, maka tumpukan sampah akan menjadi tempat terindah dan ternyaman pada saat berbaring. Bukan nyuruh kita berbaring sampah katanya, sambat gitu. Artinya kalau Allah Ta'ala mandaki, itu Bang, nang lain beuntungnya kalau ditukarin sih. Mobilnya larang bener aja, Lamborghini misalkan 16 miliar, larang kayak aja, amun ada masih menukari berarti murah. Nang larang itu nak kada ditukar. Makanya ujar para ulama, anfasuka jauharatun la qimatalah, nafas yang Allah Ta'ala beri saat ini. Jauharatun la qimatalah, ibarat sebuah intan permata yang tidak punya nilai.
Kada punya nilai itu kada berharga kah? Kada diangkakan, tidak mampu karena terlalu mahal. Makanya la qimatalah, tidak ada angka nilai yang mampu membelinya. Artinya kebangetan larang. Nah, termasuk hal yang seperti itu adalah kebahagiaan dan ketenangan. Nah, seandainya ada orang yang bahagia lawan sugih, Firaun udah paling sugih. Ya sugih bener bahari, umur jam 400 tahun ada suah garing tuh. Ada suah garing Firaun tuh, wahin setahun sekali. Hari ini wahin tahun kayaknya nyambung bahasa ibaratnya. Daripada saking sombongnya Firaun tersebut yang menyebabkan dirinya mengaku Tuhan, tidak pernah sakit, bahkan kaya. Tapi lihat akhir hayatnya, nah itu aja. Kalau kebahagiaan itu hanya terletak pada orang kaya, Firaun paling sugih sudah. Atau kekayaan apa atau kebahagiaan tersebut kepada orang yang paling pintar, belum tentu lagi mengatur kepintarannya. Siapa yang paling pintar? Haman saat itu, orang yang memang mengatur pada saat sistem pemerintahan yang ada pada Firaun. Haman orang paling pintar, ahli infrastrukturnya saat itu. Tapi apa? Akhir hayatnya lain lagi ceritanya. Nah, tapi Allah Ta'ala meletakkan kebahagiaan dan ketenangan itu kepada siapa yang memang orang mempunyai nilai ketakwaan kepada Allah. Allah beri, biarnya miskin saja. Kalau Nabi Muhammad itu anak sugih-sugih dah zaman Nabi kita tuh. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad itu anak sugih-sugih dah. Di Burdah ada wala tuh warawadatul jibalu syummu min dhahabin. Gunung Uhud tuh melamarkan diri kepada Nabi supaya dijadikan emas. Nabi kada mandek. Karena Nabi tahu kebahagiaan bukan pada letak harta ya. Banyak kalau di TV-TV itu sugih-sugih ujung-ujungnya malah bunuh diri sekalinya. Nah, sudah keluarga, sudah lengkap, segala sesuatunya lengkap, ya. Istrinya cantik, suaminya ganteng, ujungnya apa? Anak menikmati bahagia narkoba. Nah, berarti kada bahagia, selesai. Ya, ujungnya narkoba, jeruji besi di penjara. Ayo, ini bunga. Lakinya sudah ganteng, fasilitas serba lengkap. Kita masih suhu panas membuat ke ruangan AC hanya biar dingin. Orang turun rumah basi dari rumah basi turun pada rumah mobil basi pulang sarabannya. Kita kada AC, kada AJ, asli jendela. Asli agennya. Nah, adalah bahagia bukan nak ada sekalinya. Nah nyaman bang ya Bapak Ustad. Nah nyaman tuh nyaman sugi bahagia pulang itu. Beretaan ya hendak. Cumanya kada beretaan bang dari situ kada beretaan. Nah kalau kita melihat seperti ini ya sudahlah. Ternyata itu bukan tujuan akhir, bukan tujuan inti dan akhir. Apa yang terjadi yang pertama? Kalau mereka sudah menjauhi para ulama dan utamanya ulama yang memang mengerti ahli fikih, Allah akan timpakan kepada mereka salah satunya yang tiga tersebut adalah Allah angkat keberkahan daripada rizkinya yang ia peroleh. Ini pahami? Rizki lawan gaji itu belain. Kita pahami? Ada orang rizkinya ada orang gajinya besar tapi Allah kada berikan rizki. Ini rezeki itu bukan ini aja, material, uang cuan segala macam. Ini sini. Makanya Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna. Takut di sini aja Nabi, sini. Gaji itu kada rezeki belum. Banyak orang rezeki ganal dipakai sebulan habis. Tiap bulan kakak itu aja banyak orang gajinya ganal puluhan juta karena bila check up rumah sakit. Berobat ke sini habis nang menikmati bukan di rumah sakit. Ini apa? Ada orang pas-pasan garing kada. Ya Allah, coba pian paham ya. Tahu aja orang nang turun ke perumahan ke baruh tuh. Mun hakun pian minum kopi atau teh ampun sini tuh luar manisnya. Kenapa? Karena memang sini itu tenaga, Bang. Coba nang kita nang orang nang di kota-kota nang sugi-sugi itu kopi aja bare, gulanya bare sedikit, sehingga kurangi aja. Kenapa? Gula darah, diabetes. Nah, ada orang sugih nukar gulanya kada baret karena sugih duitnya banyak. Tapi orang kampung pulang nang ngerti apa duit, nukar gulanya baret pulang. Terbatas duitnya kan mayu. Tapi adalah kan segala sesuatunya kada baret makan hantuk terus. Tapi orang sugih, jangan diabetes, jangan kolesterol. Ini makan apa lagi sudah? Jadi apa bedanya? Bedanya mah di sini, bedanya. Jadi tidak bisa membeli suatu ketenangan tersebut. Nah, di antaranya Allah hilangkan keberkahan daripada rezeki tersebut. Yang seperti ini. Ada orang rezekinya misalkan kada sampai puluhan juta gajinya, tapi 1 juta itu kau memenuhi segala kebutuhan sampai 1 bulan. Ini puluhan juta kada mayu, minus semuanya.
Nah itu bedanya antara rezeki dan gaji, itu beda. Orang banyak mengukur, alhamdulillah aja rezeki. Tek sebulan kada mayu minus semuanya. Ada yang ini bingung juga. Kawah aja dibayar ke sini, kawah aja. Nah, itu perlu dibedakan. Jadi bukan apa yang memang kita lihat dari rezeki tersebut lah, termasuk bagian daripada ketenangan yang ada pada diri seseorang. Kebahagiaan itu bagian daripada kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka itulah yang disebut dengan keberkahan rezeki tersebut. Terlebih lagi di antaranya keberkahan rezeki tersebut apa? Memudahkan orang dalam membentuk dirinya tersebut, menambah daripada ketakwaan ataupun hal-hal yang bersifat nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Kuliah yang ini kuliah nyaman nonton ilmu Nabi ibadah itu mudah benar. Nah itu berkah kalau kelihatan aja. Ada orang yang memang ya gajinya ganang, tapi jangankan hendak menuntut ilmu nang telah kesana, permasalahan yang di rumahnya sudah mau kayak dibrondong seperti itu. Datang selesai, datang pulang. Kamu mana duit tadi manukarakan kebahagiaan dan apa? Tuh, menang pertama ancaman bagi orang yang menjauhkan diri daripada para ulama. Rafa'allahu al-barakata min kasbihim, Allah angkat keberkahan daripada hasil usahanya. Dan yang kedua, ingat lagi nama kedua. Kadang ingat. Enggak, tak ingat lagi. Cuman nang ketiga ada, nang ketiga itu nang paling sadis. Nang ketiga itu sampai mengatakan yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillah min dzalik. Keluar daripada dunia artinya meninggal dunia dalam keadaan tanpa membawa keimanan. Wah, sadis ini. Sambil mengatakan nang kedua bilangnya harus kena belajar timbul ingat seorang anak. Pertama, yakhrujuna yarfa'allahu al-barakata min kasbihim. Kadang lagi anak ketiganya menyatakan belakang share di grup kena. Sambil mengatakan sambil jalan dulu. Nah itu akibat orang yang sudah yu'ridu 'anil fiqh atau 'anil fuqaha, yang menjauhkan diri daripada para ulama, terlebih lagi tentang kepada para ulama ahli fikih yang memang mengerti tentang hukum status tentang segala sesuatunya. Takutan bapak lawan tuan guru, kenapa aja laku ditagur tuan guru gawin ku nih. Nah, kanannya itu dihalalkan aja, yang ternyata haram dihalalkan lah. Maka hanya menjauh daripada itu. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah, berkatalah Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah, semoga Allah memberikan kerahmatan kepada beliau dan kepada kita semuanya. Dan beliau, anna sana'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Sesungguhnya kata beliau, sana'atana, pekerjaan kami yang seperti ini, aktivitas kami yang seperti ini, mengkaji ilmu, belajar ilmu, kajian ilmu, minal mahdi ilal lahdi, adalah perbuatan yang memang kami sudah mulai dari kandungan sampai ke liang lahat. Artinya sampai mati. Senada dengan hadis Nabi, utulubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu talkinakan orang tuh nah. Subhana man ta'azzaza bil qadrati wal baqa. Jangan talkin lah. Apabila datang kepadamu 3 orang malaikat, di atas sampai 3 padahal 2, maka yakinkanlah aja yang satu itu palsu, paksa membuat palsu. Karena ditaruhkan ketiadaan. Artinya datang kedua orang malaikat ya, karena gara-gara kita sambat 3, paksa mah hapus sebetulnya, maka yakinkanlah aja yang satu itu palsu. Pulang. Kenapa jadi? Maka sesungguhnya kedua orang tersebut adalah makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala. Kalau mengatakan kepadamu marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, jawaban adalah Allah Tuhanku. Hafal jawaban bertanding itu, kisi-kisinya hafal di dunia, sampai-sampai dilaminating itu bawa kubur mati. Karena di ilmu dan amal segala macam sampai ke sana, dari harapan kau menjawab bukan urusan catatan dan hafal di dunia, tapi memang urusan kesiapan pada waktu dia menghadapi pasca kematian tersebut. Banyak banget. Dahulu ada orang Betakun lawan Kiai Haji Idham Khalid yang digambar 5.000 tuh. Nah, jujur anak pribadi anak ada ini membuat 5.000 di dompet di sini. Itu ulama besar. Bila untuk uang duit 5.000 tuh gambar sini ulama itu anak berkantong sini aja. Ada cocok banyak di sini. Apalagi membuat dompet dibuat buah jok. Sakada pas cara itu bagi anak lah terserah mungkin enggak ada apa-apa. Mau anak pribadi kada pas. Sidin tuh sudah ditakuni orang. Orang ini modelnya tuh mulut on sidin. Pak Kiai aja orang tuh. Mana kau ni kenapa yuk? Oh ucapan sidin tuh lah. Mana kau sidin tuh? Kadang ingat lagi nah.
modelnya orang tuh mahapak lawan sidin nih. Kalau kada salah pertanyaan orang tuh, kenapa aja orang mati itu ditalkinakan? Kan sudah mati. Kenapa malah dilejeri kenal dijadiin hidup? Kenapa menalkinakan mati itu? Ujar sidin, kalau aku disambat orang bodoh ya memang bodoh. Memang bungol lah pada bahasanya. Ada nih nambung pada aku sih. Kenapa? Tuh malaikat munkar nakir. Aman aku masih melajari, nah tuh udah bakal ditakuni. Merebu kau sudah mati, nah bertakuni lagi sampai sini kakak gitu. Aman aku masih melajari sidin. Bacakan hidup masih mendengar tuh, nah mati sudah ditakuni lagi. Walaupun itu memang pertanyaan tuh menanyakan kepada roh itu maksudnya. Dibalik sidin sama sekali, aman aku aja masih melajari nah hidup aja masih enak mati melajari nah hidup masih mendengar. Meneng itu, napa tuh nih adalah malaikat tuh. Bukan nang abut malah di dunia ini nah hidup ini mendengar bukan berdan. Jujur malaikat melakoni bukan berdan. Jadi wali berdan lagi maksudnya mendengar malaikat tuh melakoni nah dikubur. Nah mendengar dikubur tuh Sayyidina Ali narai. Ketika Sayyidina Umar dikubur, Pak dikubur ujar Sayyidina Ali. Aku nak mengetahui pangaya bagar Sayyidina Umar nih wani benar dunia jaga benar sampai ujar Nabi masalah ke Umar fajan illa salaka syaitanu fajan akhara. Kalau Sayyidina Umar lewat setan itu pasti cari jalan lain kada hendak melihat. Aku baru mendengar pang Sayyidina Ali anak tahu kayak bagarang Umar nih jaga badar di dunia. Malaikat munkar nakir ya Pak. Diparahkan Sayyidina Umar talingan ke kubur. Allah Taala berikan izin untuk tembus pendengaran tersebut. Nah. Berap datang kedua. Betakun Sayyidina Umar, "Man rabbuka?" Kada dijawab Sayyidina Umar. Oh, Sayyidina Umar. Pendengar sinal ini. Jawabannya kada man rabbuka, antaranya Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Jawabannya kada, jawabannya malah bermamai. Hei Sayyidina Umar, dengan wajah yang seperti ini kah engkau menanyakan kepadaku? Aku ini salah satu sahabat dan sesuatu orang yang dicintai oleh Nabi. Kenapa betakun muha kayak ini? Nah, jawabannya apa ini bermamai? Aku di nomor termasuk orang yang paling berani di permukaan bumi sudah. Takutan juga lawan ikam datang mual ini. Coba di nomor nanti kalau ada umat daripada umat baginda Nabi meninggal dunia, tolong jangan lagi dengan wajah yang seperti ini. Apalagi orang yang sudah meninggal dunia dalam keadaan beriman juga amal saleh. Amuan kayak ini. Takutan juga nah. Peribahasanya digeretak pada hulu sebelum digeretak kurang. Digeretak pada hulu. Sayyidina Umar tuh majlisnya kurang manusia. Malaikat digeretaknya daripada wanita Sayyidina Umar. Itu dalam kitab Nurul Zulam Syarah Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani disebutkan kisahnya seperti itu. Sampai saya itu geretak Sayyidina Umar. Jadi kok kurang manusia musuh di daun dikubur musuh masih melekat wadi badar. Sudah akhirnya ditinggalkan oleh orang berdua dengan kan sahabat Nabi diistimewakan oleh Allah Taala. Nah, awalah kita lulus daripada itu semua dengan lulusnya beritaan Sayyidina Umar. Imam Sibawahi, Imam ahli nahwu. Imam Sibawahi, Imam ahli nahwu ketika ditakoni oleh malaikat, ya malaikat, "Man rabbuka?" Aku bertakon, "Man isim kah fi'il kah?" Nah, ya malaikat bisa belajar nahwu nih. Dia bertakon, "Man isim kah fi'il kah?" Alah pokoknya lagi. Itu keistimewaan buat beliau saja yang memang diberikan khususiyah oleh Allah Taala seperti itu. Tidak ada nang lulusnya. Makanya jago kumpul bahagia di dunia tuh kada bujur masih nang dikubur tuh aja kan. Permasalahan di dunia kada beres semenjak pun nyaman kayak ini mati aja. Dikira dimati sok lepas pada masalah lah. Datangi ibuannya pulang masalah. Mau sudah bertanang di dalam kubur ibaratnya hanyar itu bujur tanang lagi sudah ada lagi ibadahan lagi. Nah, kalau masih di permukaan hidup, di permukaan bumi, madama aklu sabitan kalau akal masih di kantong badan, tetap hukum fikih masih berjalan. Tetap hukum halal haram masih berjalan. Anak kau sembarangan. Itulah tiba-tiba kita berusaha menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi sampai dari buayan di kindong Allah. Orang tua habari. Orang tua habari merasa lapian beri di ayunakan mama abah ben lah. Aja orang tua la ilaha illallah Allah. Lagunya kayak itu nih ada lay panggil aku si Jeblay. Aduh, mau lagunya aja kayak itu. Daripada dinyanyikan, zikir kadang ngerasa anak sudah melajari itu. Atina, ikam nang diayunan lah Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Itu buayan mana dia lajari. Bahkan bukan sekadar di dalam parut sudah umatnya menghentikan daripada sesuatu makanan-makanan yang haram saat itu. Hati-hati kan akan menjadi darah lagi. Nah sampai situ tuh. Kita lihat lagi perjalanan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah satu ketika
itu memahami sebuah teks dalam sebuah kitab yang beliau pelajari. Kada paham sih, kada paham. Imam Syafi'i itu kada paham, kita bagiannya buntu lalu. Imam Syafi'i itu kada paham. Sebenarnya kalau beliau baca itu memang kalau dibaca, tapi apa ya pemahamannya lah? Kayak kita kan apa ya maksudnya? Kenapa? Akhirnya beliau menanyakan kepada ibu beliau, "Mak, ulun mau enak kada paham pemahaman yang ini maksudnya kayak apa yuk?" Kenapa? Ulun betakun non pian waktu mengandung ulun, waktu ulun dalam parut pian don betakun. Jangan tersinggung malah ya. Kenapa sih mau Imam Syafi'i? Pian adakah suatu hari tamakan, adakah nang syubhat atau haram? Sehingga menyebabkan ulun kada paham nah adakah nang imbasnya sudah jadi imam atau jadi ulama atau adalah pian bahari suah tamakan nang syubhat atau nang haram. Sakade dapang jeung mamanya Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i, ingatakan lagi mail aku bin ada mamanya. Rasanya ada membari mana aja namanya. Bahari aku waktu mengandung ikam, kebetulan aku saat itu mengadonakan sebuah adonan yang itu milik tetangga karena mungkin sidin lihai maracik. Nah lalu aku marasani. Kira-kira marasani normal aja lah. Supaya pas bumbunya cakai tangan tuh ini manis ada uyah supaya gurih, cakai tangan tuh ada nyaman lah. Wajar aja kalau nah marasani itu maklum aja. Nah, jadi Imam Syafi'i kayak ini jamai, minta halal lah kepada tetangga kita. Majunya los benar sudah. Kata tahu, "Mail aku minta ngapa di sini?" Datang mamanya Imam Syafi'i, minta halal lah minta ridha bahari aku untuk mengandung anakku Muhammad itu karena Muhammad bin Idris. Muhammad itu bahari musuh marasani. Yun nang mana? Nang ampunnya aja kada ingat lagi. Nah mana jadi? Ayo mun sudah tuh kada bapak ku halalakan bae marasani itu kada bapak. Jadi kita ibaratkan dah. Ini marasani tengah adunan hilang habis nang itu mah kada mau bahkan lagi. Waduh 10 5 habis ada marasani itu membentas saja. Habis sudah halalkan. Boleh banyak sampai ujian sampai wahai Muhammad, anakku sudah kau minta halalkan dari Allah. Ya alhamdulillah. Buka Imam Syafi'i kitabnya. Langsung dapat inspirasi, paham sangat. Di sini dapat kita pahami ada pelajaran yang memang kita itu kada paham, maaf. Dan kita menyambat lah, maaf. Kalau kita melihat Imam Syafi'i yang seperti itu, ada kira-kira apa? Karena masuknya. Kan sudah dijelaskan kita yang minggu yang lalu dalam kajian hadis disebutkan. Orang dulu berkata, "Ma ta'buduna min ba'di." Nah, abah meninggal dunia, apa nak ikam sembah karena setelah aku apa? Oh ini ada, "Ma ta'kuluna min ba'di." Nah, apa nak ikam makan abah meninggal? Makan lurus. Makanya orang bahari meninggal ilmu lawan anak, tuh harta pasti datang seorangannya. Tahu mengelola harta, tapi bila tinggal harta ilmu karena habis ya wajah. Orang bahari meninggalkan generasi-generasi, makanya Al-Qur'an menyebutkan. Di Al-Qur'an Allah Taala menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafa khafu 'alaihim. Hendaklah kalian ujar Allah Taala berhati-hati ketika hidup di dunia meninggalkan generasi-generasi berikutnya yang dhi'afan, lemah. Lemah bukan sekedar fisik, nih. Lemah keimanan, lemah segi keilmuan, lemah segi apa segala macam, nang rambu-rambu hukum alam jangan sampai teranjah. Itu yang ditakutkan oleh Allah. Jadi kita mesti bukan biar aja ibaratkan tuh anak 2 atau 3, tapi punya kualitas daripada banyak hanya mengedepankan kuantitas. Lebih baik sedikit tapi punya bobot. Kita jujur kada bapak kampus kita kan ada banyak orangnya. Tapi biar jangan ada banyak bela lulus tuh orangnya berkah ilmunya berataan anak-anaknya kayak itu. Terasa ilmunya berataan. Daripada banyak bayi himat juga bapak lalu jarangnya bila sedikit tapi marikit orang bahari bila banyak tak ulanyak. Nah itu orang peribahasa orang bahari sedikit tapi punya kualitas daripada hanya mengantingkan kuantitas banyaknya. Nah, ya syukur lagi penyebar berkah kualitas banyak orangnya mantap lagi itu manfaat satu orang berataan. Nah seperti itu yang memang kita inginkan dalam agama tersebut sehingga disebutkan dalam sini anna syara'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi, inilah perbuatan kami kata Imam Muhammad bin Hasan untuk dimulai agama dari buayan sampai ke liang lahat. Wadakhala faqihun wa faman arada, barang siapa yang menghendaki, ada yang punya keinginan ya sidin ayaturka ilmana, yang punya ada sudah cita-cita ada kehendak meninggalkan ilmu yang seperti ini. Ayo jadi Imam Muhammad bin Hasan, bila ada nang hendak bertujuan sudah berniat kada baik meninggalkan ilmu saatan yang sebentar seperti ini, falyaturku saat,
maka pada hakikatnya ia sudah meninggalkan ilmu waktu yang bermanfaat yang seperti itu. Pelihara meninggalkan silakan. Kada menyuruh kada, berarti meninggalkan kebaikan yang ada, justru kebaikan itu kembali kepada dirinya seorang. Makanya jelasin kemarin di kelas lain-lain dalam materi perbandingan madhab di sebelah itu. Ada hukum-hukum kita, misalkan contoh orang sembahyang. Ini orang ada ilmu nih ya kan ya? Orang sembahyang misalkan. Bila orang toh apa aja contohnya supaya nyaman? Tak tinggal tahiyat awal. Itu batasnya bila sudah batasnya di perbatasan zona rukuk masuk lain. Misalkan ya, aja tahiyatnya berdiri aja kayak ini. Itu kan boleh lagi boleh tahu sakannya sudah. Mun ragu apa itu turun kah kada kan bingung ini namanya. Oh ngerti ilmunya kayak apa? Turun kah kada apa jerunggung itu. Kalau orang tahu ilmunya sudah tahu sakan. Tak tinggal pakai apa? Gampang. Kayaknya diganti ditambah dengan sujud sahwi selesai. Tapi orang kada tahu kayak apa? Imam kada ilmu, makmum muntak berdat, tapi aku sambayang masih. Misalkan aja. Imam sekali i'tidal subuh langsung sujud berarti apa kada pokoknya yang di belakang pokok jawab subhanallah kada di subhanallah ya kada apa-apa juga itu amun imam paham marah subhanallah aku cerita sujud tahu urusannya lagi dah nya paham kan gampang kau ditambah dengan sujud sahwi nah ini justru subhanallah demo belakang subhanallah imamnya juga kunut kada bingung nang ini nah kalau ada ilmunya gampang sudah telanjur rukuk sujud aja sudah ada apa juga gampang aja enak ada yang di belakang juga paham gampang aja sekalinya pulang anak niat sujud sahwi innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kada apa selesai kada usah diganti lagi kenapa yang kada pokoknya kada usah lagi diganti ada apa juga nah orang ada ilmunya kadang-kadang di kampung itu bila tinggal kono tuh kayak wajib ada sah belakang ada pokoknya kalau orang kan ada ilmu itu ya tadi bingung kayak apa nih gunggung ini kacau nih itu dari kampung lain kawan berkisah yang hari raya kan nang 2 tahun jangan lagi semalam 2 tahun datang sama masjid aja banyak kalau masjid kita lagi hari raya banyak ya seorang 2 tahun Jumat kada suah orang tuh bila anak melihat orang Islam lihat sampai yang maghribnya tapi ketika melihat orang yang berislam plus beriman yang benar-benar beriman lihat subuhnya dan Jumatnya ya sampai yang 2 tahun tuh maghrib kada juga Jumat kada juga sekalinya tulak hari raya aja juga puasa sudah kada yang sudah kada hari raya peyanya pabuknya pada orang watur itu macam benar itu pas takana hari raya pulang rancang Idul Adha nih hari raya rancang pas Jumat subuh ini paginya sampai yang hari raya tang hari apa sampai yang Jumat subuh hibak pagi hibak masjid begitu pas tang hari separuh hilang manusianya kemanaan kira-kira pertanyaannya kita syuting wajib Jumat kah wajib sampai Idul Adha kah sebenarnya statusnya cuman sudah makan selesai malah mahibakin yang pagi daripada Jumat. Nina sama naranya orangnya gede pintar apa ribasnya. Hakon menangkap saluang malah pas haruan. Nah kita saluang halus. Hakon ambil nang itu. Nang haruan nang Jumat nang dilepas itu peribasanya. Ada nang kata paham di kampung lain nih. Kampung lain kawan nih begisah. Si imam nih kurang takbir. Bila takbir berapa di rakaat pertama? 7 kalau bacaannya 6. Nang kedua kan 5 bacaannya 4. Kurang takbir, yang pertama ini kurang takbir. Kalau orang takbir, kan ada bapak. Harus akannya kan membatalkan. Bila masa orang tambah seorang bapak juga. Abud, batal si makmum ini batal. Kurang yang mengucapkan. Apa yang terjadi si imamnya ragu, batal imamnya. Ya Allah, sama segitar ada kawan bagi sana kawan. Terus akan sama kampungnya ada nyaman ini. Orang kami kayak itu jadinya.
Enggak Joko, kemang sembiang situ kah? Ada Joko di masjid lain, orang lain juga hambar bah Joko untuk kan. Untuk kan dia termasuk orang nang korban nang umpatan bersupan. Joko sorong pondok. Nah, sebutin takbir tuh bilangnya kurang kami suara. Bilangnya kurang kada apa-apa kan umat mutabaah aja umpat imam kada membatalkan lain tuh. Abud. Anu kurang ya nang makmum nih, payahnya lo. 2 kali setahun nih ini sembiang nih. Payahnya setahu benar bilangannya. Ya tak masuk itu sudah salah nyaring ngomong bucap nang itu membatalkan orang sama si kita. Itu rupanya itu ragu juga. Betul kah? Besok kah? Besok. Terus memang kalinya. Ah orang ada belok. Mana hidup ngalih kurang bacaan. Nah. 18 masih ada. Wadakhala faqihun wa huwa Ibrahim bin Jarrah ala Abi Yusuf ya'uduhu fi maradi mautihi wa huwa yajudu bi nafsihi faqala Abu Yusuf lahu ramyul jimar rakiban afdalu amrajilan falam ya'rifil jawaba fa'ajab bi nafsihi wa huwa anna ramya masyian ahabbu fil awwalin wa hakadha yanbaghi lil faqih. Luar biasa. Jar beliau, masuklah satu ketika seorang ahli fikih. Ulama tetap orang ahli fikih, ulama juga. Tapi lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi seorang ahli fikih. Yang mana beliau tersebut bernama Imam Ibrahim bin Jarrah. Beliau mailangi kepada Imam Abi Yusuf. Ini tuan guru mailangi tuan guru. Nang bailang ni ahli fikih tuan guru juga mailangi orang tuan guru nang garing tuan guru juga tuan guru cuma tuan guru. Bahari orang mendukung guru sama ada guru tu mendukung ngasih itu. Kadang-kadang menjatuhkan sama-sama lain atau juga gurunya biasa aja cuma muridnya kalau lo fanatik benar jangan gimana kayak itu. Nah, tuan guru mailangi tuan guru. Lalu saat itu ketika Imam Faqih Ibrahim bin Jarrah ini bilang kepada Imam Abi Yusuf, mailangi kepada Imam Abi Yusuf yang saat itu sakit yang justru menyebabkan beliau meninggal dunia wafat. Artinya mailangi sidin garing sebelum meninggal dunia. Berarti garing yang menyebabkan beliau wafat meninggal dunia. Wa huwa yajudu bi nafsihi. Yang mana beliau tersebut orang yang sangat dermawan dengan dirinya. Baik tuan guru ini kita saling mendukung, baik mana lawan tuan guru nang lain. Lalu berkata Abu Yusuf, si imam nang ulama nang garing tadi itu nang bangaran Imam Abu Yusuf nih, berkata kepada Syekh Ibrahim bin Jarrah. Ujar Imam Abu Yusuf, wahai Imam Ibrahim bin Jarrah, aku nak bertakun lawan ikam. Ramyul jimar rakiban afdalu amrajilan. Orang nang bahaji tu melontar jumrah, dah kalau melontar jumrah, melontar nama nawak iblis. Ramyul jimar, melontar itu. Aku bertakun lawan ikam, itu afdal menggunakan kendaraan kah? Afdal berjalan batis saja kah? Lalu saat itu apa? Imam Ibrahim bin Jarrah ini saat itu beliau lam ya'rifil jawab, beliau kada mengetahui jawabannya. Kada mengetahui itu ya mungkin barangkali beliau dengan ketawaduan enggak kada langsung menjawab kan? Atau memang beliau tidak mengetahui kah? Bisa jadi. Nah, pokoknya ini pertanyaan yang dilayangkan oleh Syekh Abi Yusuf kepada Imam Ibrahim bin Jarrah. Orang melontar itu jenis bagus pakandaran kah unta kah? Atau berjalan aja kah? Lalu Imam Ibrahim bin Jarrah ini berdiam. Udah tahu jawabannya ulun. Ya itu. Bisa aja orang tua kan itu. Mungkin kita kan dapat jawaban kada tahu dasar kada tahu. Itu lain pulang biasanya. Cuman sudah ya itulah kita nih kadang-kadang apa ya semacam gengsi ketika mengatakan kada tahu tuh gengsi. Padahal itu apalagi hukum tuh halal kah haram kah? Sah kah kada kah? Kada tahu berenenya. Kayak apa gitu, nah aku ini menjawab kan lah, takon akan jawaban nang tahunya, takon nonton guru pulang, jangan guru pun tahu jawaban, takon lain sembarangan nang ini kayak apa hukumnya ini, ada Allah, wajar kisah pulang, rasanya, sudah rasanya pulang, ujung-ujungnya menurut pendapatku pulang, saya buting di kitab pada ambilannya, kikira, wani benar menjawab lah itulah, nah itu. Banyak orang saat itu yang sebutkan Nabi itu bila sudah dunia diliputi dengan orang-orang yang bodoh ketika ulama sudah meninggal dunia yang tadi apa fa'aftau bi ghairi ilmin. Ada banyak kelompok pihak tertentu yang berfatwa tanpa ada standar keilmuan. Itu yang terjadi. Dalu wa adal. Inya sesat, orang atau 4 sesat gara-gara inya. Itu hadis Nabi. Nah, ini
Imam Abi Yusuf bertakun, ulama terjumrah tuh baik berkendaraan enggak atau berjalan aja kah? Sidin kada menjawab. Sekalinya apa? Fa ajaba bi nafsihi. Syekh Abi Yusuf menjawab seorang. Sidin menakuni, Sidin menjawab. Ya kita Sidin menjual, Sidin nukare. Sidin nanggaring tadi tah. Wa huwa jarsin apa? An-ramya masyian ahabbu fil awwalin. Orang yang melontar jumrah dalam keadaan berjalan itu lebih disukai dan lebih diutamakan terhadap para ulama-ulama orang-orang terdahulu. Artinya apa toh? Kalau kita lihat ulama batakun lawan ulama nang diilangin digaring sampai garing tuh ada aja masih membahas masalah ilmu. Wah. Sampai ke situ tuh. Tapi kadang itulah diantaranya menghibur para ulama tuh bukan kita menambah pikiran, kadang-kadang ada. Kadang-kadang membelangi ulama ini ada tak masuk membahas masalah ilmu-ilmu ini. Jadi fresh ini sigar. Makanya salah satu amaliyah kebiasaan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, guru daripada guru kami. Meskipun kami pribadi tidak pernah bertatap langsung dengan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, tapi bertatap muka dan belajar kepada murid beliau. Kebiasaan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu kalau sidin sakit kepala, itu bawa ajar aja hilang sakit kepala. Ada sebuah obat nang paramik parasetamolan, ada bawa obat dada, majar hilang sudah penyakit. Gering atau panas bawa majar sehat. Orang tuh kayak itu. Ini kebiasaan ini yang disebut dengan ladzatul ilmi, kelezatan ilmu yang seperti itu. Kalau kita ya Allah, tambah pinik aku nang ada jadi tuh kita belum sampai masuk ke tahap itu belum. Jadi kalau kita berpikir mah ada nih orang berobat dengan cara yang seperti itu. Maka di antara dulu ada ulama-ulama dari kalangan ulama bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal. Dulu ada menanyakan, sudah bila ikam belajar, bila ikam sakit, niatakan ikam aja tuh supaya ada kesembuhan. Itu aja niatakan sudah. Majar, bagus. Ya muridnya aja lagi ditahan katanya. Gurunya bawa gas besigar. Jadi orang nuntut belajar nih waktu nuntut ilmu nih kita nama ajar, antum mencatat seperti ini belajar. Niat baik-baik niatakan sini. Ya Allah, aku nuntut ilmu mudah-mudahan ini. Bisa jadi menjadi wasilah, menjadi perantara sebuah tawasul kita kepada Allah Taala, dimudahkan dan dikabulkan hajat dengan berkat belajar seperti ini. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Imam Abi Yusuf malah menjawab seorang. Mujazirin apa? Melontar jumrah dalam keadaan berjalan itu lebih baik dan itu lebih banyak dilakukan para ulama-ulama terdahulu daripada menggunakan kendaraan. Wahakada, dan seperti inilah yang bagi sepantasnya lil faqih, bagi orang yang ahli fikih utamanya, atau apalagi kita yang ada ahli fikih ini, ayyashtagila bihi, menyibukkan diri dengan hal ilmu fikih yang seperti ini. Silakan nuntut ilmu yang lain, tapi jangan tertinggal fikih, itu jangan kada belajar di situ. Menyelamatkan, mengabsahkan supaya amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita belajar ilmu fikih tersebut. Mudah-mudahan apa yang dapat kita pelajari bersama menjadi sujud ilmu yang barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keistiqamahan dan kesehatan, keafiatan, sehingga tetap Allah istiqamahkan dan Allah sehatkan kita sehingga tetap semangat dalam menuntut ilmu yang merupakan warisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.